kabar horor. Selamat malam sahabat Kahor dimanapun Anda berada. Masih bersama Bang Fawa. Di malam ini Bang Fawa akan menceritakan kisah dari video sebelumnya, yaitu tentang pengalaman seram penjaga kandang ayam. Oke, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak kisah dari lanjutan video sebelumnya ini. So, jangan kemana-mana. Empat anak muda yang bernama Kuri, Dio, Irfan, dan Idin masih membersihkan kandang ayam broiler milik Haji Nasir hingga selesai. Setelah selesai, nanti malam ada kedatangan anak ayam atau dalam bahasa Jawa disebut kuto ini. Dan anak ayam itu dikirim dari PT melalui supplier besar yang berasal dari Jawa Tengah. Tak tentu kapan datangnya, yang pasti mereka harus mempersiapkan semuanya sedini mungkin. Jam 8 malam, mereka semuanya menuju kandang untuk menunggu waktu kedatangan anak ayam. Bagusnya, Irfan membawa sound aktif yang bisa terkonek lewat HP, memutar lagu band dari Tip X yang memang si Kuri ini sukai. Suara dari alunan musik menghidupkan suasana yang tadinya sepi menjadi sedikit lebih meriah. Dan itu lebih baik untuk mereka. Tak lupa kopi hitam diseduh sembari menunggu hingga sekitar 1:30 dini hari. Dan mobil paket kuto ayam atau anak ayam itu baru tiba. Mereka pun bergegas menghampiri. "Di sini rame ya, Mas?" tanya Pak sopir pengangkut anak ayam kepada Kuri dan teman-temannya. "Wah, rame apanya, Mas?" tanya si Dio. "Itu tadi mau masuk ke sini kok kayaknya banyak orang di sepanjang jalannya." Anak berempat ini bengong penuh tanda tanya. Sudah, ayo kerja lagi, Mas," ucap Dio seraya masuk ke dalam mobil untuk mengangkut kartonan box yang berisi anak ayam. Setelah semua data dan jumlah box dicocokkan dan tak ada kekurangan, maka tinggal minta tanda tangan si penerima. Tugas paling berat dalam budidaya ayam pedaging dimulai. Anakan ayam sangat rentan terhadap suhu. Tingkat stres dan perlakuan juga mempengaruhi. Untuk menjaga suhu tetap hangat, maka batu baradi dinyalakan atau batu bara. Dan belum lagi ancaman dari binatang seperti garangan, tikus besar dan kucing yang sering memangsa ayam harus dijaga ekstra. Hal seperti ini harus dilakukan selama 15 hari lamanya. Memasuki umur 7 hari, ayam harus divaksin agar daya tahan tubuhnya kuat dan rutin diberi jamu berupa campuran kunyit, gula merah, dan lainnya. Di hari ketiga dari datangnya anak ayam tersebut, anak-anak muda ini berada di pondok sambil sesekali mengecek keadaan di dalam kandang. Keadaan nampak tenang dan normal. Namun, lewat jam 10 malam, lampu tiba-tiba mati, membuat mereka kaget dan bergegas memeriksa. Rupanya sedang ada pemadaman listrik. Kerja sekalian uji nyali nih mah," kata si Dio. Tak terdengar lagi suara. Dan suara seperti hantaman di dalam kandang. Mereka kaget setengah latah. "Waduh, apalagi ini?" ucap si Irfan setengah heran. Namun di antara mereka tak ada yang berani memeriksa. Mereka saling nunjuk dan saling lempar tanggung jawab. Setelah berdebat kecil, akhirnya mereka memutuskan untuk memeriksa secara bersama-sama. Pintu kandang perlahan dibuka. Begitu gelap, hanya ada suara dari anak ayam yang sepertinya mengalami ketakutan yang sama seperti mereka. Hanya ada 2 senter untuk mereka berempat. Mereka dibagi menjadi 2 tim. Irfan dan Idin ke arah kanan, sementara Kuri dan Dio ke sebelah kiri. Mereka berjalan memeriksa sudut demi sudut untuk memastikan tak ada binatang yang memakan anak ayam. Sampai Kuri dan Dio ini tiba di bawah tandon air utama. Tandon air yang menjadi suplai untuk minum para ayam.
Keluar, ayo keluar cepat cepat. Bruk 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 bruk. Suara langkah Kuri dan Dio yang menginjak lantai bambu. Mendengar suara Kuri dan Dio berlari, Idin dan Irfan malah ikut berlari keluar kandang. Napa yo? Tanya Idin heran. Asem, bajingannya lagi nongkrong di atas wadah air, di atas tandon. Dio menjelaskan sambil mengumpat sosok yang membuatnya takut barusan. Loh, kalian kenapa ikut lari? Dio berbalik tanya. Ya, kita kan harus kompak Dio. Kalau lari satu ya harus lari semua. Sangkal si Idin menjawab pertanyaan Dio. Sudah, istirahat saja. Gak usah peduliin kandang. Gak bakalan lari juga kandangnya. Irfan mencoba menengahi. Mereka pun sepakat untuk duduk di depan pondok dan membuat api unggun kecil untuk menghangatkan tubuh. Lama-lama kok lapar ya, kata si Idin. Iya lapar, sahut si Irfan. Kompak banget kalau urusan makan, ucap si Dio. Nah terus makan apa coba? Kuri bertanya pada mereka. Bakar singkong sama pisang aja, enak kan, anget, apalagi ditambah kopi. Irfan memberi usul. Ya sana kamu Irfan yang nyabut singkong, saya dengan yang lain cari pisangnya, kata Dio yang nampak disetujui oleh teman-temannya. Mereka bertiga pergi mencari pisang di kebun sebelah barat. Sementara Irfan hanya sendiri, karena memang kebun singkong tak begitu jauh jaraknya dari kandang. Sedangkan kebun pisang lumayan jauh jaraknya. Biar Irfan suruh sendirian aja, kalau udah dikerumunin demit rasain, ucap si Dio yang sepertinya puas. Anak bertiga membawa 2 senter sebagai alat penerangan. Mereka harus mencari masuk sampai ke dalam kebun. Mereka berdehem sebagai tanda masuk. Berdehem dipercaya membuat mereka yang tak terlihat menyingkir dan menjauh dari tempat yang akan didatangi. Dan satu hal yang dianggap pamali di daerah sini adalah bersiul. Karena konon dengan bersiul bisa mengundang mereka untuk datang mendekat. Saat masuk ke dalam kebun, hawanya begitu berbeda. Terasa sumpek dan gerah, padahal sedang berada di luar ruangan dan kondisi malam hari seperti ini. Mereka bergegas mencari pisang yang dirasa sudah tua, sehingga lebih enak jika dibakar, dan segera keluar dari kebun ini karena memang hawanya sudah tidak enak sedari tadi. Setelah mendapat apa yang dicari, mereka bertiga segera beranjak pergi. Dan tiba-tiba suara pohon pisang di samping yang mendadak rubuh tanpa sebab. Mereka semua akhirnya berlari ketakutan menuju kandang. Sementara di pondok terlihat Irfan sedang membersihkan singkong dari tanah yang menyelimutinya. Kenapa pada lari-larian? Tanya heran dari Irfan. Nggak apa-apa, sudah cepat bakar aja, jawab si Idin. Hari demi hari mereka semua mulai terbiasa dengan kondisi seperti ini. Anak-anak muda ini begitu dekat, bahkan terlalu dekat dengan mereka, yaitu makhluk yang tak kasat mata. Tak ada pilihan lain selain mencoba membiasakan diri, menikmati pekerjaan yang masih lama ini. Ada satu sosok yang paling mendominasi dan berkuasa di sini. Sosok seperti Lea yang ada di Bali. Sosok yang mereka hindari dan takuti. Sosoknya berbadan besar tak terlalu tinggi, dengan gigi bak taring yang tajam, rambut hitam sampai menyentuh tanah, kuku-kukunya panjang dan hitam. Sosok ini sangat galak dan bisa mencelakakan ketika ia mewujudkan dirinya dan mengganggu para orang-orang penunggu di sini. Dan si Kuri mendapat cerita tentang sosok tersebut ketika sedang mengangkut pakan ayam dari truk. Berat pakan ayam tersebut adalah 50 kilo setiap karungnya. Sekali datang bisa sampai berton-ton beratnya. Dan begitu banyak, hampir 1 mobil truk besar pakan ayam itu. Nah, yang cerita datang dari Dimas, orang yang mengangkut pakat atau pakan ayam di kandangnya Pak Haji Nasir, yang dimana Dimas pernah menunggu di peternakan ini sekitar beberapa periode yang lalu, sebelum si Kuri dan temannya menunggu di sini. Menurut cerita si Dimas, ketika malam, sewaktu ia tengah asik bermain judi dan mabuk di pondok bambu, ia mendengar suara gaduh dari ayam-ayam di dalam kandang. Ia pun segera memeriksa untuk memastikan. Ditemani ketiga temannya, ia masih mengecek keadaan. Namun tak ada apa-apa di dalam. Hanya ayam yang terlihat berdiri di pojok sebelah timur. Tak lama, datang angin yang cukup kencang menerjang kandang. Namun aneh, hawanya terasa panas, bukan sejuk semampai yang seharusnya. Dan kur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 
Di situ, perlahan muncul asap hitam pekat dan tidak terlalu lama memunculkan sosok yang tadi dibicarakan. Dengan wajah penuh borok yang menyeramkan, mata melotot sebesar buah sawu, semua giginya runcing dan panjang, dengan rambut panjang yang kusut, memakai kain seperti jubah yang berwarna hitam. Sota, Dimas, dan temannya lari terbirit-birit meninggalkan kandang. Dimas kalap berlari tak tentu arah. Dia berlari di perkebunan dan persawahan, dan semuanya itu diterjangnya. Sosok tersebut sepertinya mengikutinya. Tak ada yang Dimas pedulikan selain keselamatannya yang utama. Kemudian kita kembali ke pekerjaannya si Kuri dan teman-temannya. Ayam diberi makan pada waktu pagi, siang, dan malam hari. Dan itu harus selalu rutin diberi makan agar mempercepat tumbuh kembangnya. Memasuki umur 15 hingga 18 hari, sekam dan alas dari karung diturunkan, kemudian alas karung yang dijahit memanjang tersebut harus dicuci untuk menghilangkan sisa-sisa sekam yang basah karena kotoran ayam. Pencucian dilakukan di kali depan kandang. Ya, kali bekas kuburan pembantaian orang-orang zaman dulu. Kalian pernah membayangkan berendam dengan sisa kotoran ayam? Pasti itu sangat tidak enak sekali. Tapi ya, anak-anak semua melakukan itu. Assalamualaikum fil alamin. Itulah doa yang orang tua ajarkan ketika masuk ke dalam air, untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Gatal, tentu saja, tentu sangat gatal dan bau tentunya. Sebenarnya pekerjaan di peternakan ini lebih banyak menggunakan tenaga daripada otak, karena hampir seluruh tugasnya memang harus melibatkan tenaga. Malam hari kembali tiba. Mereka sudah menyelesaikan pekerjaan. Sementara karung yang sudah dijemur dan kering dilipat untuk disimpan kembali dan bisa digunakan lagi pada periode selanjutnya. Di antara gelap dan di tengah pekarangan, mereka melipat karung yang berwarna putih ini. Parno memang, karena warna karung yang menyerupai wujud makhluk halus. Namun semua perasaan negatif mereka tepis. Fokus si Kuri dan temannya sekarang adalah segera melipat semua alas karung ini. Pan, kamu kok tinggi banget naruh karungnya? Dio menanyakan kepada Irfan yang memang bertugas melipat karung sedari sore. Saya naruhnya di bawah semua kok, jawab si Irfan tegas. Lah terus itu apa di atas pohon mangga? Tanya Dio heran. Tiba-tiba karung putih tadi melayang ke arah pohon di sebelahnya. Bajingan, lari ayo, teriak Dio dengan kencang. Kuri dan Idin pun ikut berlari tanpa tahu apa yang terjadi, menyusul Dio dan Irfan yang sudah berlari terlebih dahulu. Ketika sudah sampai di pondok, si Kuri bertanya pada mereka, "Ada apa kok lari-lari?" Dio pun menjelaskan tentang apa yang dia lihatnya tadi. "Wah, bener-bener ini mah kerja sambil uji nyali," gerutu Idin dengan nada yang lemah. Akhirnya tugas melipat mereka tinggalkan dan mereka kerjakan nanti pagi saja, karena itu sudah malam, mengingat malam ini tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. "Din, bikin kopi biar gak tegang ya," perintah Dio kepada si Idin. "Wah, siap bos," Idin pun menjawab. Mungkin yang dibutuhkan sekarang adalah kopi dan hiburan, karena memang telah lelah, karena seharian menahan panas, dingin dan gatal yang didapat dari pekerjaan tadi. Kembali lagu band Irfan putar untuk memecah suasana tegang dan takut yang dirasakan. Hingga jam 2 malam, mereka tak dapat tertidur. Masih sibuk seputar pekerjaan kecil di dalam kandang. "Lah, musiknya kok mati sih?" ucap Irfan heran. "Ya, paling baterainya habis, Pan," sahut si Kuri yang menuju ke arah Irfan. "Ayo temenin turun, Kur," pinta si Irfan. "Oh, sudah besar kok minta ditemenin," sindir si Kuri. Dengan modal nekat, Irfan turun dari kandang menuju pondok di bawah. Tak lama, Irfan terlihat berlari menaiki tangga menuju ke arah teman-temannya. Kenapa, Ceng?" umpat Dio menyambut Irfan yang tergesa-gesa masuk ke dalam. "Ada muka rata di dalam pondok, lagi nungguin salon musik," sahut Irfan menjawab umpatan Dio. "Hahaha, rasain, mungkin dia terganggu," jawab Dio setengah mengejek. Malam itu akhirnya anak-anak ini tak berani turun dan memilih untuk tidur di dalam kandang bersama para ayam. Sampai pagi hari, baru mereka berani turun dan mandi di sumur yang ada di pojokan. Setelah sarapan, mereka melanjutkan pekerjaan kemarin yang belum selesai, yaitu kembali melipat alas karung.
Dan di malam-malam itu, suara tangisan dan cekikikan memang sudah biasa mereka dengar ketika hendak tidur di dalam pondok. Namun pernah suatu malam, suara tangis pilu terdengar begitu dekat, seperti berada di balik dinding anyaman bambu pondok ini. Wah! Suara anyaman bambu dipukul oleh Dio. "Woi, berisik, udah malam, ganggu aja." Suara Dio kesal membentak suara tangisan itu. "Wah, sekarang mah udah berani, ayo," ucap si Kuri yang salut kepada Dio. "Ya, kalau takut aja ya nambah kurang ngajar setannya," jawab Dio tegas. Semua berganti posisi, namun tubuhnya Kuri tak mau tertidur. Entah kenapa si Kuri begitu gelisah dan merasa sangat gerah. Kuri berniat untuk keluar karena kebelet kencing. Namun ketika melihat jendela yang terbuat dari anyaman bambu yang sengaja dilubangi, Kuri melihat sesosok wajah yang sedang melihat ke arah anak-anak ini, seperti memperhatikan anak-anak muda ini dari balik jendela. Wajahnya begitu pucat, namun nampak seperti manusia biasa. Kuri refleks kaget dan segera keluar tergesa-gesa sedikit mendobrak pintu untuk keluar karena ingin memastikan siapa sosok tersebut. Apakah maling yang sedang mengawasi anak-anak ini untuk mencuri ayam, atau hanya warga desa yang lewat di area ini? Setelah keluar, tak ada siapapun dan tak ada apapun, hanya suara dari serangga malam yang terdengar. Kuri paham dengan apa yang dia lihat barusan. Segera dia kembali masuk karena ketakutan, menutup wajah dengan sarung dan berharap segera tertidur. Namun sia-sia. Kuri tak bisa tertidur sampai pagi tiba. Asem. Dia akhirnya memutuskan untuk membuat segelas kopi yang menemani di pagi hari ini, dan untuk sejenak menghilangkan ingatan tadi malam. Tiba-tiba Kuri kaget ketika Dio menepuk pundak. "Lah, pagi banget bangunnya, biasanya juga siang," ucap Dio menanyakan. "Oh, matamu kui, saya belum tidur sama sekali dari semalam," jawab si Kuri dengan kesal. "Hahaha, saya tahu kamu semalam ditakuti, tapi ya saya diem saja. Saya juga belum bisa tidur dari semalam. Ini juga saya keluar karena tahu kopi yang kamu buat sudah jadi." Ucap Dio sembari mengambil gelas kopi yang baru saja si Kuri buat. "Oh, kurang ajar kamu yo," kata si Kuri. Dio juga menjelaskan bahwa ia juga melihat sosok yang mengintip dari jendela semalam. Namun karena ia sudah tahu bahwa sosok tersebut bukanlah manusia, jadi ia memilih untuk menutup wajahnya dengan kain sarung dan tidak bisa tertidur sampai pagi hari. "Oi, kopi oi," ucap si Kuri dan segera menyahut gelas dari tangan Dio. Ngopi apa haus sampai tidakku semua," kata si Kuri kesal. Dan setelah ngobrol ngalor ngidul tidak jelas dan kopi pun sudah habis, Kuri dan Dio mencoba untuk tidur. Kemudian ketika Irfan dan Idin membangunkannya, Kuri tak mengindahkannya karena terlalu ngantuk dan lelah karena semalam tidak bisa tidur. Bodoh amat, saya ingin tertidur dengan pulas hari ini," batin si Kuri. Singkat cerita, malam menjelang. Aktivitas di kandang memang tak seberat minggu-minggu kemarin, karena ayam memang sudah cukup besar, sehingga tidak terlalu ekstra memperhatikannya. Hanya tinggal mengasih makan dan mengontrol sesekali ketika diperlukan. Kemudian memasuki hari ke-20. Ayam sudah nampak tumbuh besar, mungkin bobotnya sekitar 1 kiloan. Ayam yang diternakkan ribuan jumlahnya, karena memang kandang panjang dan lebar, dan ada 2 kandang yang dijaga dan ditunggu. Setelah ayam-ayam itu dikasih makan, para anak-anak muda ini biasanya meninggalkan kandang untuk pulang sebentar. Tentu mereka pulang bergantian, berjaga-jaga karena ketika sudah lumayan besar, rawan pencurian. Malam itu Idin dan Dio pulang sebentar, sekalian mengambil jatah rokok dan kopi di rumahnya Pak Haji. Kuri berjaga berduaan bersama Irfan, sambil memutar musik agar suasananya tidak sepi. Mereka pun sibuk dengan HP masing-masing. Pada waktu tersebut Android masih menjadi barang yang mahal, sehingga HP yang mereka pakai hanyalah HP Nokia yang memang sedang berjaya pada masa itu. Suara berisik dari dalam kandang. Mereka segera naik untuk masuk ke dalam kandang memeriksa keadaan. Wah, suara pintu dibuka. Mereka masuk ke dalam. Terlihat tak ada yang aneh. Semua nampak normal.
Kuri dan Irfan harus memicingkan mata karena harus melihat ke arah pojokan yang jauh dan untuk lebih mendetail. Tak ada apapun. Mereka kembali turun. Namun baru tiga langkah, Kuri dan Irfan menuruni anak tangga. Terdengar suara ayam kembali ribut dan berisik. "Oh, apa sih?" gerutu si Irfan kesal. Namun saat diperiksa masih tak ada apapun. Bahkan ayam-ayam hanya diam tak bergerak. Mereka kembali turun untuk menuju pondok. Dan lagi, kembali terdengar suara berisik untuk yang ketiga kalinya dari dalam. "Wah, apaan sih, Cur?" umpat Kuri kesal dibuatnya. Mereka berdua seperti sedang dikerjain oleh makhluk halus. Mereka kembali naik untuk yang terakhir kalinya. Karena kalau sampai tidak ada apa-apa dan suara berisik masih saja terdengar, mereka berdua tidak akan meladeninya. Itu adalah kesepakatan Kuri bersama Irfan. Mereka setengah berlari menaiki tangga menuju pintu karena memang sudah muak dan gregetan. Namun hal yang sama yang mereka dapati, ayam masih terlihat tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Dengan rasa kesal, mereka kembali menuju anak tangga untuk turun. Namun sesaat hendak turun, kedua anak ini mendengar suara wanita tertawa. Dengan suara khas tertawanya, mereka sudah menebak bahwa tawa itu berasal dari sosok kuntilanak. Mereka berebut pintu untuk segera turun. Bahkan ketika turun, mereka berdua sampai terjatuh, setengah merangkak berlari menuju bangunan pondok. Segera mereka menutup pintu pondok dan meringkuk di dalam kain sarung. Gerimis turun dengan perlahan, namun pasti, membasahi bumi dengan curahan air yang melimpah. Gelegar guntur memecah keheningan malam. Idin dan Dio tak kunjung kembali. Dinginnya suhu ketika hujan tak kunjung mengusir ketakutan. Krotak, krotak, krotak. Suara genteng di pondok sepertinya tertimpa sesuatu. Ditambah kilatan petir membuat mereka berdua dicekam ketakutan. Ide gila diperoleh si Irfan. Ia malah memutar musik sekencang-kencangnya, bersaing dengan suara hujan dan guntur di kejauhan. "Ah, bodoh amat," pikir si Irfan. Ia tak mau terus diterkam rasa ketakutan. Sejam berlalu, hujan yang deras kini telah reda. Kembali menjadi rintik gerimis, seakan menyerah dengan suara musik yang Irfan putar. Perlahan, Irfan pun mengecilkan volume musiknya. Tak lama, terdengar suara sepeda motor mendekat. Mungkin Idin dan si Dio yang telah kembali. Namun, kemana mereka tak kunjung masuk ke dalam pondok? Apa si Kuri salah dengar? Ah, tak mungkin rasanya. Kuri pun keluar untuk memeriksa. Terlihat di depan sepeda motor yang tergeletak. Kemana mereka? Pikir si Kuri heran. Irfan terlihat melihat ke arah handphonenya. Di situ terlihat panggilan suara dari Dio rupanya. Halo, halo, ucapan Irfan terpotong. "Woi, keluar coy, cepat keluar. Di atas pondok ada kuntilanak kehujanan," ucap Dio tergesa-gesa. "Ah, bohong lu mah," jawab Irfan tak percaya. Irfan segera keluar dan melihat ke atas genteng untuk memastikan. Sementara Kuri masih berada di tengah pintu memperhatikannya. Irfan segera berlari menuju kandang tanpa berbicara apapun. Karena merasa takut, si Kuri pun ikut berlari. Ketika sampai di kandang, rupanya di dalam sudah ada Dio dan Idin yang terlihat basah pakaiannya karena hujan. Plak! Dio mengeplak kepala Irfan. Dibilangin gak percaya. Irfan tak membalas dan tak serta pula menjawab. Sepertinya ia pasrah dengan tindakan yang Dio lakukan. "Nih anak selamat sendiri aja, ada apa sih?" tanya si Kuri heran. "Tuh, lihat sendiri," jawab Dio sambil menunjuk ke atas genteng pondok. "Weh, bocah etian," umpat Kuri kaget. Di atas genteng pondok yang mereka diami tadi, terlihat sesosok kuntilanak yang tengah duduk, terlihat basah terguyur hujan dengan muka yang menunduk, diam tak bergerak. "Wah, pantesan motornya tergeletak. Rupanya kalian lari ke sini," kata si Kuri. "Iya, kaget saya. Jadi langsung lari masuk ke dalam saja." Dio menjelaskan alasannya meninggalkan motor begitu saja. Ketika kilatan petir memancarkan sinar terangnya, perlahan sosok tersebut seperti memuai, memudar, dan hilang begitu saja. Namun mereka berempat belum merasa lega tentunya. Bisa jadi sosok tersebut sekarang berpindah ke tempat persembunyian anak-anak ini yang sekarang di atas kandang, atau malah mungkin tengah berada di belakang anak-anak ini semua.
Mata mereka begitu jeli mengawasi setiap sudut dan langit-langit bangunan ini. Hampir tak ada yang tersisa dari sapuan mata mereka. Bahkan terlihat karung pur yang tergantung membuat itu mereka bersiaga. Namun setelah sekian lama mengamati, syukurlah tak ada sosoknya. Dengan keringat yang keluar dari tubuh, anak-anak ini mencoba melangkah keluar sambil tetap mengawasi keadaan sekitar. Segera mereka berlari ke arah pondok. Sementara Dio mengambil motor yang tadi ia geletakkan begitu saja. Anak-anak muda itu lalu meminum banyak air putih untuk melegakan perasaan yang tegang. Hampir tiap malam kita ditakutin terus. Ntar kalau keluar lagi kita gebukin aja yuk. Ajak Dio kepada temannya bertiga. Oh cotote, serempak, mereka menjawab. Lah tuman masalahnya. Misal kita diam aja, mereka malah seneng nakutin kita, kata si Dio. Dan masuk akal juga pemikiran Dio. Ntar saya beli petasan luncuran. Kalau keluar lagi tak timpuk pakai petasan, usul Dio yang rupanya pintar juga. Keesokan harinya benar saja Dio membeli beberapa model petasan, dari yang kecil sampai yang sedang. Tuh, lihat amunisi pentar malam. Dio menunjukkan plastik hitam berisi banyak petasan. Wah, Anda niat banget kisana, ucap si Idin ketika melihat isi plastik itu. Namun tentu semua tak seperti yang diharapkan. Malam harinya mereka duduk di depan pondok sambil menikmati kopi yang sudah dibuat. Mencoba menikmati suasana malam setelah seharian berkutat dengan rutinitas di dalam maupun di luar kandang. Lah, mana nih brengsek-brengseknya malah gak keluar? Dio mengeluh rupanya. Mungkin keberaniannya memang sedang terkumpul banyak. Tuh, saya tanya tuh. Lihat tuh dari jauh tuh. Kemari. Ucap Irfan mengarahkan telunjuknya. Plak. Tangan Idin mendarat di kepala Irfan. Oh itu bapak gua, woi. Maaf Din. Irfan hanya cengengesan. Rupanya Pak Maman kembali mengunjungi anak-anak muda malam itu. Pak, dari mana Pak malam-malam begini? Ucap si Kuri menyambut Pak Maman, bapaknya Idin. Habis keliling aja nih, lihat keadaan. Jawab Pak Maman sambil duduk di antara anak-anak muda ini. Kopinya Pak, rokoknya ya ada nih. Kuri mencoba menawarkan. Ya makasih. Ucap pelan Pak Maman. Gimana, aman gak di sini? Beliau bertanya kepada mereka. Wah, enggak Pak, tiap malam ada aja suara nangis, suara ketawa, ada kuntilanak, muka rata, komplit pokoknya Pak, kayak jamu. Kuri langsung menjawab pertanyaan Pak Maman. Wah, delotok. Tapi ya mending gak kayak ceritanya Junet sama Mas Mian yang apes. Pak Maman menceritakan pengalaman dari Junet dan Mian. Kalau tak percaya sih itu hak kalian. Junet itu juga adalah keponakan Pak Haji Juka dan Mian adalah teman akrab Junet. Di dalam cerita Pak Maman, Junet dan Mian menunggu di kandang ini hanya berdua karena memang mereka sudah pengalaman, namun bukan di sini tapi di daerah lain pengalamannya. Nah, Junet dan Mian tidak tahu sama sekali dengan apa yang ada di sini. Mereka baru 2 hari bekerja di sini. Semua nampak normal katanya. Namun di malam kedua, ketika mereka sedang membersihkan kandang, entah kenapa Junet merasa seperti kandang ini bergetar. Ia sempat menghentikan tugasnya untuk memastikan apa yang terjadi. Junet mengajak Mian untuk memeriksa keluar. Dan alangkah terkejutnya mereka melihat ular yang sangat besar sedang melilit memutari bangunan kandang. Sontak mereka langsung berlari kesetanan, tak mempedulikan harta benda yang tertinggal. Fokusnya sekarang adalah lari sejauh mungkin, tak peduli semak dan pohon pisang diterjangnya. Ketika sampai di rumah Pak Haji, Junet sepertinya kalap, kayak kerasukan. Ia terlihat begitu syok, sedangkan Mian tak tahu kemana. Mereka terpisah sewaktu lari menyelamatkan diri tadi. Dan setelah kejadian itu Junet sakit selama seminggu dan memutuskan untuk melanjutkan pekerjaan di peternakan ini. Pak, kok saya merinding? Tanya si Kuri. Tubuh Kuri merinding mendengar cerita dari Pak Maman. Pak Maman juga menjelaskan bahwa sosok ular besar adalah penghuni rawa di sebelah utara kandang ini. Loh, nih apa di dalam plastik ini? Tanya heran Pak Maman. Petasan Pak buat ngelempar setan. Dio menjawab. Lah, ntar setannya kaget atau jantungan gimana? Tanda Pak Maman memecah ketegangan atas cerita tadi. Oh iya, ntar dulu saya bawa rebusan ubi sama pisang di sepeda. Sepeda Pak Maman diparkirkan lumayan jauh dari area kandang. Ia juga membawa ubi sama pisang rebus untuk anak-anak ini dan Pak Maman pun berkunjung di sini lumayan lama
sebelum memutuskan untuk pulang saat waktu menunjukkan jam 12 malam. Wah, petasannya nggak kepake nih. Dio berbicara sendiri. Sudah ngopi aja sih yo, jangan mikirin setan melulu, Udin, kata si Idin memberi saran. Yos lah, ayo. Kopi pun kembali dia buat. Bocah edan ngajakin ngopi, tapi sendirinya malah tidur. Rupanya si Idin sengaja ngerjai Dio. Sudah, tak temenin ngopinya yo. Uri mencoba membujuk Dio. Anehnya, memang malam ini terasa normal, tak ada gangguan sama sekali. Bahkan suara tangisan dan cekikikan yang biasa terdengar di samping pondok pun sunyi. Mereka sekarang malah merasa aneh dan merasa ada yang kurang ketika tak ada gangguan dari mereka. Asem kecut, teriak Irfan dan Idin yang kaget karena suara petasan meledak di samping mereka tidur. Rupanya diam-diam si Dio membakar dan melempar petasan ke samping tempat tidur Irfan dan Idin. Dio hanya cekikikan tertawa puas. Bangun, makanya jangan tidur melulu, kata si Dio. Gokil memang mereka ini. Kemudian, mendekati panen, mereka semakin intens berjaga, karena memang rawan terjadi pencurian ayam. Mereka sampai harus bergadang dan tidur di kala waktu subuh tiba. Untuk mengusir kejenuhan, mereka kembali membakar singkong yang tak jauh dari peternakan milik Pak Haji Nasir. Sebenarnya bisa saja mereka membakar ayam untuk menghilangkan rasa lapar dan rasa bosan. Sebenarnya bisa saja mereka membakar ayam untuk menghilangkan rasa lapar dan bosan. Namun tentu mereka tahu itu bukanlah hak milik mereka. Anak-anak itu hanya dititipkan untuk mengurus dan menjaganya. Memutar musik seakan sudah menjadi hal wajib di setiap harinya. Truk pur pakan ayam pun kembali datang. Kali ini datang begitu malam, sekitar jam 10. Mereka segera menghampiri untuk membongkar muatannya. Wah, rame banget di sini ya mas, ucap sopir truk kepada mereka semua. Wah, itu Pak sopir disambut demit nih, orang baru kayaknya, bisik Dio kepada si Kuri. Udah ayo bongkar, jangan pakai lama, kata Idin kepada teman-temannya. Memindahkan pur ayam dalam karung yang seberat 50 kilo dengan cara dipanggul di atas bahu dan berjarak kurang lebih 50 meter menuju kandang sudah menjadi hal yang biasa untuk anak-anak ini. Malam ini datang 5 ton pur pakan ayam, jadi tidak terlalu memakan waktu lama untuk mereka mengangkutnya. Setelah semuanya rampung, sebelum mobil pergi, Idin dan Dio memberi nasihat pada Pak sopir. Pak, nanti kalau ada apa-apa di jalan, gak usah diladeni ya, terus jalan saja. Emang kenapa mas? Tanya sang sopir heran. Udah pak, nurut aja, Dio kembali mengingatkan. Anak-anak itu akhirnya kemudian beristirahat di depan pondok sambil menghilangkan keringat yang menetes dari seluruh tubuh. Selang setengah jam kemudian, tolong, tolong, tolong. Teriakan orang minta tolong dari arah jalan samping jembatan. Orang tersebut menghampiri anak-anak yang tengah duduk di depan pondok. Mereka tak mengenalinya. Loh, kenapa mang? Kata Irfan bertanya ketika orang tersebut menghampiri mereka. Nafasnya masih ngos-ngosan, terlihat panik dan takut. Anak-anak muda itu segera memberinya minum untuk membuatnya tenang. Setelah tenang, ia menceritakan bahwa ia adalah tukang bakso keliling dari desa sebelah. Ia memang tak terbiasa pulang malam, karena dagangannya masih banyak. Jadi ia berinisiatif untuk menjajakan dagangannya sampai malam hari. Ketika dalam perjalanan pulang, ia memilih lewat jalan ini, karena memang untuk mempersingkat jarak tempuh dengan desanya. Ketika melewati jalan di depan, ia kaget bukan kepalang, karena melihat gerombolan makhluk hitam di tengah jalan, sehingga ia membanting setir motornya dan terjatuh karena takut melihat sosok tersebut. Ia lari meninggalkan motor dan gerobaknya tergeletak di tengah jalan. Ia terlihat sangat takut dan tak berani untuk lanjut pulang. Anak-anak muda penjaga kandang itu pun menawarkan untuk bermalam di situ saja. Idin menemani pedagang bakso tersebut, sementara bertiga yang lain berjalan menuju motor yang pedagang tadi jatuhkan di tengah jalan untuk membawanya dan mengamankannya ke area kandang. Waduh, baksonya sayang nih, makan ah. Dio memakan sebagian bakso yang tersisa. Bos, orang kena musibah,
tega aja ini anak. Kuri menempel tangan Dio yang asik mengambil bakso yang tersisa. Dengan perasaan sedikit merinding, mereka membawa motor tersebut. Sudah Pak, tidur di sini saja, jangan pulang dulu, kata anak-anak itu. Iya Mas, makasih, jawab orang tersebut. Mereka anak-anak muda ini mempersilahkan Pak pedagang itu tidur di dalam. Sementara anak-anak masih berjaga di luar. Pukul 2 malam. Loh, kok bau singkong bakar nih? Kok si ono ta singkong bakar masih ada ta? Ucap Irfan karena mencium bau singkong bakar. Sebenarnya anak-anak muda ini tahu dan paham ketika mencium aroma singkong bakar. Itu tandanya ada genderuwo yang ada di dekat mereka. Tubuh Kuri langsung merinding jadinya. Perasaan tidak enak sangat terasa. Sebenarnya ingin sekali mereka memutar musik untuk memecah keheningan malam. Namun tentu tidak enak rasanya karena akan membangunkan Pak pedagang bakso yang tengah tertidur. Dio terlihat menyiapkan petasannya. Siap perang nih. Dio memilah-milah petasannya. Terlihat di depan mata satu pohon mangga berguncang-guncang dengan sendirinya. Tanpa ada angin dan hujan. Dio pun segera langsung melemparkan petasannya ke arah pohon tersebut. Hening. Tak ada bunyi ledakan. Dio melemparkan sekali lagi petasan itu. Sret! Setelah ditunggu dan menutup kuping, bunyi ledakan kembali tak terdengar. Waduh, kadaluarsa kayaknya petasannya, ucap Dio keheranan. Yo, yang besar coba sambil baca bismillah, usul Idin ke Dio. Udah, bismillah. Petasan sebesar jempol kaki Dio lemparkan ke arah pohon tersebut. Dan duah! Bunyinya begitu mengganggu telinga dan membuat mereka semua kaget. Tuh kan benar, bukannya berhenti, pohon malah semakin kuat bergoncang. Mungkin genderuwo itu marah. Sepasang mata merah menyala terlihat dari rimbunnya daun pohon mangga. Lu, kok sewot, kata si Dio. Lemparin lagi, tuman nih. Kali ini mereka berempat memegang petasan besar masing-masing dan berniat bersamaan melemparkannya ke arah pohon mangga tersebut. Seperti suara tembakan senapan api. Dan ajaibnya, pohon tak lagi berguncang. Terlihat tenang dan kembali normal. Syukurlah. Sebenarnya Pak Haji ini sudah mengusir para makhluk di sini. Namun ketika satu terusir, datang lagi 2 makhluk di sini. Selalu seperti itu hingga membuat Pak Haji lelah dan seakan pasrah. Ya, karena memang ini adalah tempat mereka. Hari yang dinanti tiba. Ayam dipanen di umur ke-35 hari. Karena memang sedang ditarget setiap ekor ayam beratnya harus 2 kg lebih baru bisa dipanen. Di sini panen ayam masih menggunakan cara yang sederhana, yaitu dengan cara dipikul. Satu pikulan menanggung berat 47 kilo lebih. Kumpulan dari beberapa ayam yang kakinya sudah diikat tali rapia dan digantung di ujung pikulan. Aktivitas memanen ayam sudah ditunggu beberapa warga desa. Karena memang selain uang yang didapat, mereka juga akan dikasih ayam dan makan ketika selesai memanen sebagai imbalannya. Aktivitas memanen biasanya dilakukan pada sore hari hingga malam hari untuk memperkecil jumlah ayam yang mati atau stres ketika dimuat di dalam mobil yang sudah dirancang untuk bisa menampung ayam. Didistribusikan ke pasar, diolah sedemikian rupa sebelum akhirnya sampai di meja makan. Proses yang panjang untuk menikmati daging ayam yang ada di meja sobat semua ini. Tugas anak-anak ini belum selesai begitu saja. Masih banyak yang harus mereka kerjakan. Seperti membereskan sisa kandang yang telah dipanen ayamnya, mengumpulkan semua pur makanan ayam, membereskan alat-alat yang tercecer, dan masih banyak lagi. Sekarang terasa lebih hening dari hari-hari sebelumnya, karena memang ayam yang sudah tidak ada. Hanya menunggu kandang kosong dan pakan ayamnya. Terasa lebih menyeramkan memang. Namun tugas dan tanggung jawab mereka lebih ringan. Kembali musik diputar mengusir sepi. Di malam-malam, gangguan justru lebih intens dan berani. Mereka memunculkan wujudnya. Dari yang biasa sampai yang luar biasa hancur bentuknya. Di malam terakhir mereka semua sampai lari menyelamatkan diri. Karena makhluk-makhluk itu begitu banyak seperti mengerumuni mereka anak-anak muda ini.
Baru keesokan siangnya mereka berani kembali ke kandang untuk mengangkut pur ayam ke dalam truk besar. Rasanya begitu lelah. Setelah semua selesai, mereka pun pulang dan beristirahat di rumah masing-masing. Rasanya begitu nyaman ketika tubuh mereka ini bertemu kasur empuk di kamar. Si Kuri tertidur selama seharian penuh, mengistirahatkan tubuh yang lelah. Sekian dulu cerita ini. Semoga bisa diambil hikmahnya. Tapi apa ya kira-kira hikmahnya? Tulis di kolom komentar. Sekian.